benar-benar nggak mau dibilang fotografer dan videografer saja. Sebenarnya ada satu alasan lagi. Aku nggak mau semakin banyak orang yang maksudnya dia itu mikir di dunia rumah produksi hanya sekedar menjadi fotografer dan videografer. Padahal masih banyak hal, masih banyak identitas, masih banyak profesi yang bisa mereka dalami. Gak hanya fotografer dan videografer. Di dunia produksi, industri produksi itu banyak banget. Ya mulai tadi ada yang ya kalau dunia 3D ada animator, ada apa, ada desainer, ada visual effect, ada macam-macam. Kebanyakan orang-orang kan mengenalnya videografer dan fotografer. Aku ya memang sudah banyak orang yang jadi videografer dan videografer, cuman aku nggak mau lebih banyak lagi. Karena apa? Mereka boleh belajar, tapi kebanyakan kan sekarang kan mereka kan belajar ya kalau nggak ngerusak harga pasar. Iya. Soalnya sekarang kan ya rata-rata gitu kan. Pokok yang asalkan dia aku bisa, padahal dia masih ya sama lah, kita masih belajar juga. Tapi kan pengalaman udah ya ikut orang ya sering, jadi banyak lah kan. Kebanyakan kalau sekarang kan baru 1 kali 2 kali pegang kamera terus tiba-tiba ya ngambil lah job gitu kan. Pada akhirnya kasihan yang fotografer dan videografer yang senior kasihan gitu. Ya Anda tuh sebagai perusahaan gitu pada akhirnya gitu. Ya nggak menyalahkan kalian menjadi fotografer jadi videografer, silakan. Cuman banyaklah nimbrung. Ketika kamu ingin jadi videografer, nimbrunglah kepada ya orang-orang videografer. Jangan mendahului. Jangan sok tahu. Itu kalau kamu ingin jadi fotografer, nimbrunglah dengan orang-orang fotografer yang senior. Itu loh. Ini sana. Bukan aku mau menolak job ya, karena aku ingin mengurangi aja sekarang. Mungkin kalau untuk teman-teman. Tapi emang di Kabupaten Jember sendiri sih emang. Ya, untuk sekarang ini mulai, kalau menurut saya sih mulai dari tahun kemarin itu banyak banget sampai sekarang. Banyak, karena di sini pun di Jember pun ya coba lihat sendiri gimana seberapa banyak di sini rental kamera. Iya. Semua orang bisa mencari yang murah, ada di. Bukan kita malah ngedonkan ya, kita cuma lagi. Jadi ya semua orang bisa jadi fotografer, semua orang bisa jadi videografer. Ya gak ada salahnya kalian ngejob terus nyewa, gak ada salahnya. Tapi ya kalian kira-kira bisa mempertanggungjawabkan gak gitu kan? Apalagi satu, ketika kamu misalkan nih, mas saya mau bikin video, saya ada dana 5 juta rupiah. Dar. Oh saya siap, tapi harus bagus ya mas. Siap. Anda baru belajar. Wah, 5 juta nih, enaknya dibuat seperti apa? bingung. 5 juta, dengan budget 5 juta. Akhirnya ngedit lah. Ngedit cuma dikasih bumper dikasihkan ke kliennya. Coloring pakai loadnya sampai nyerit kuning-kuning lodeh. Dikasihkan ke klien. Ya, yang template-nya aslinya dari Sony dari ya, transisinya pakai transisi yang set cumda pakai coloring lodeh dikasihkan lah. Das 5 juta Dilihat sama ini. Ya pokok paling simpelnya lah, kita kalau nerima klien jangan kita langsung menentukan konsep dulu. Kita Akhirnya kenali sama klien dilihat. Apa ini? Kenapa video saya isinya sayur lodeh? Iya. Saya beli sayur lodeh 5 juta. Wah, itu kadang orang-orang kan nggak bisa. Misalkan garap video wedding, anak sing di coloring, anak sing di no. Anda itu bukan garap. Ya mungkin bukan masak Anda. Bukan masak gitu ya. Tolong video sampai warnanya seperti lodeh gitu ya. Kuning-kuning gimana gitu ya. jangan sampai puas diri. Soalnya kan biasanya kalau kayak gitu, wes lah, menurutku bagus ya. Menurut Anda bagus gitu. Tapi bagi orang lain kan nggak di post otomatis. Kayak misalkan harus Rofi ngedit wedding kan juga ada SOP-nya. Ada aturannya gitu loh. Kayak gimana misalkan video wedding nggak boleh videonya harus seperti ini, nggak bisa seperti ini. Nah, kalau misalkan orang-orang yang baru terjun kan nggak ngerti SOP video wedding itu seperti apa, video event itu seperti apa, kan banyak SOP-nya. Standarnya gimana? Jadi kalau orang yang baru terjun, pokoknya edit aja, sambung-sambung aja. Ada momen yang harus dimasukkan, ada momen yang harus bisa dimasukkan. Ya sama sih, pas kita dulu awalnya gitu juga, tapi kita nggak langsung terjun. Nggak langsung terjun, kita nimbrung dulu. Kita nimbrung dulu ikut orang, terus ya kalau aku sih itu ikut orang terus disuruh nyoba ngedit, awalnya gak pede, akhirnya didukung kan. Aki wes kamu kalau gak nyoba kapan, tak dampingi, akhirnya
nggak langsung ngedit sesuka aku. Jadi ya bener, aku explore yang aku mau edit gimana, terus setelah itu gimana kalau kayak gini, gimana, akhirnya dikasih saran, terus Tanya-tanya. kayak gitu baru berani lah sendiri. Ya awalnya dari support itu, aku ya dulu ya sering support kan ada orang sing baru lama belajar, masa aku pengen jadi videographer, pengen jadi editor. Ya ayo silakan, tak aja sampai bisa. Tak aja Terus kalau masalah komen gitu juga, setelah diupload terus ada komen yang negatif, jangan langsung down. Begitupun kalau ada komen yang positif, ya sampai, wih ini, jangan sampai terbang. Nah, kalau misalkan di Indonesia ini, maksudnya ya orang-orang yang seperti itu banyak. Orang-orang seperti itu banyak. Intinya kalau mereka ingin menjatuhkan, ya intinya gini, kalau beda ya, konteksnya gini, antara dikritik dan hate speech gitu loh. Maksudnya mereka tuh haters. Beda kan antara kritikan, karena kalian dan bacotan gitu loh. Kamu tahu bedanya kritikan dan bacotan. Mana yang harus kamu tanggapi, mana yang harus kamu tinggalkan gitu loh. Kalau misalkan kritikannya harus kamu tanggapi. Tapi kalau tergantung dirinya juga sih, ya benar kayak barusan. Kalau emang jelek ya gak usah tanggapi. Tapi kalau kamunya sendiri itu bisa bisa mempositifkan, andaikan apalah yang komen yang jelek terus mikirnya aku gini berarti aku harus ini. Evaluasi dari komen. Itu orang yang bagus menurutku orang gitu. Mereka punya pikiran yang kayak gitu, bukan malah ngedown, bukan malah gak menjadi videografer mana, bukan seperti itu. Kapan majunya? Sekarang gini ya, aku kebanyakan orang sekarang itu terlalu cepat puas dengan hasil yang mereka buat. Jangan. Ada nih contohnya nih, beberapa orang di Instagram saya nih banyak. Di Instagram tuh banyak banget dia bikin video hasilnya di komen, wah bagus, keren bagus. Akhirnya dia itu bakalan seterusnya bikin video seperti itu kan, Ya. karena sudah dibilang bagus. Tidak nyoba yang lain. Nah, Dia merasa merasa udah aku bisanya di sini. Andaikan aku bisanya cuma di wedding lah, di syutingannya bukan sinematiknya. Terus aku dipujinya di situ. Ya udah, daripada aku masuk ke sinematiknya terus aku dihina, mending aku cari aman. Cari aman terus itu loh, yang jangan selalu ada di zona aman. Nah, banyak kan beraninya harus keluar. Orang cepat puas dibilang wah videomu bagus, keren. Akhirnya mereka menggunakan itu berulang kali. Iyalah. Tidak punya pikiran yang lain. Aku lebih suka ketika orang komen misalkan gini, ketika videonya apa yang kurang, aku komen. Misalkan coba kasih penilaian. Kasih nilai dong, nilaiku dari 0 sampai 10 nilainya berapa? Aku bukan kasih nilai 0. Karena apa? Bukan karena jelek, tapi dengan aku kasih nilai 0, biar orang itu mikir terus, gimana sih cara nge-explore video lebih bagus lagi? Biar bertingkat. Biar lebih jadi nggak selamanya ketika aku ngasih nilai 10, selamanya orang pasti bakalan 10. Iya, meskipun apa ya, untuk yang pemula lah kayak kita lah ya. Jadi kalau ada yang bilang meskipun kalian nggak minta penilaian, tapi ada yang komen kok gini videonya, kalian jangan langsung down. Siapa tahu itu motivasi supaya kalian aku harus kok ada yang komen kayak gini berarti aku harus ngelebihi video ini. Kalau ada lagi berarti ya otomatis dia mendukung. Iya, dari sini dia ngomong kok gini videonya, Norwati wis mending Nurwai. Sebagai kaum berbagi. Ya emang harus nyari jangan nyari komen bagus gitu. Iya, kita ini penggiat seni, gak komen yang bagus. Maksudnya ada kritik, malah kritik, mana yang salah? Sebenarnya kalau dia ngomong seni, karya itu gak butuh nilai, butuhnya apa? Apresiasi. Karya itu gak butuh nilai, butuhnya apresiasi. Ketika karyamu sudah diapresiasi, itu berarti kamu sudah berhasil menyampaikan pesan kepada orang-orang. Kalau misalnya hanya sekedar dinilai, semua orang bisa menilai, tapi belum tentu bisa mengapresiasi. Banyak kejadian seperti itu. Itu sih, apapun karyanya. Misalnya yang berhubungan dengan seni itu apapun, foto, video, inilah itulah yang berhubungan dengan seni itu namanya karya. Itu. Jangan berhenti berkarya, itu aja. Sempatkanlah. Ya, karena ketika kamu meninggal, yang diingat itu bukan kamu, tapi karya. Karya itu abadi. Nah, karya itu abadi. Anda tidak punya karya, jangan harap Anda abadi. Jadi saya harus gimana? Apa?
barusan. Jeng 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 jeng. Banyak apa ya, mungkin kayak bacaan nggak penting lah, apa ya, kayak jedanya terlalu lama mungkin ya. Kita jelaskan dulu soalnya kita emang temanya Bukan podcast tapi sharing di sini. Anda jangan salah, ini bukan podcast tapi sharing. Kalau kita bikin podcast, apa gunanya kita bertiga di sini, penggiat di bidang yang sama gitu loh. Ini lebih ke sharing ya, bukan podcast. Kalau sini buat podcast kalah sama Pak Om Deddy Kobuser. Tritu mana close the door. Kok tahu aku kan? ya tahu lah, soalnya emang kontennya bagus Sekali. Ini Om Deddy emang gini. Tidak ada opening, tidak ada apa. Kita di sini Sharing lah. Sharing santai, jadi ya santai aja. Ini santai aja memang. Tapi sayangnya tidak ada kopi. Nah, Sesuatu yang salah, saya tak sesuatu yang Mulai dibilang santai itu harus ada kopi, harus ada jeng 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 jeng. Jadi temanya kali ini nih adalah membahas tentang penggiat industri sinematografi saat pandemi COVID-19. Itu. Bener juga Pak, kamu yang punya channel kenapa saya bikin tema? ya sih kan channel ini bukan punya saya pribadi, Bukan punya Anda pribadi. begitupun ya masuk ini juga. Oh, iya. Dan kenapa saya mulai tadi saya aku Dan bagi gue, menurut gue itu ditelik. Mencan engkau. jadi kenapa aku jangan-jangan ini Masih jangan. soalnya jalanan. nah jalanan Kamu dibengong endak ngeding. Ada satu ini gini kenapa aku ngajak Mas Enggar, ngajak Rofi, soalnya ya mereka emang ada hubungannya juga dengan legend, tapi udah Ada hubungannya aku. maksudnya support Jangan bukan masuk tapi support. Jadi kalau kayak Mas Enggar ya dia mensupport lah apa yang ingin dilakukan, yang penting itu ada tujuannya. Ya support buat semuanya saya support. Apa buat siapapun, bukan buat harus buat Rofi, buat siapapun, buat orang-orang yang ingin berkarya saya support. Kamu butuhnya apa, ingin belajar apa, semisal saya bisa bantu atau saya bisa dukung apapun yang kalian butuhkan, bisa saya bantu ya udah. Terus kenapa langsung punya pemikiran ke Masih mikir Mas dulu. Enggar? Soalnya emang ya bener dia bukan siapa-siapa lah. Saya bukan siapa-siapa. Tapi nih. kalau menurut tingkat kita yang aku pribadi aku ya banyak belajar dari Mas Enggar. Makanya kenapa aku ngajak Mas Enggar untuk sharing, terus kayak udah lama juga sih ya Mas nggak ketemu, udah berapa, sekitar 2 tahun. Udah lama nggak ketemu, baru kira-kira berapa jam ya? 18 jam yang lalu. Iya. Lesin. Jadi udah lama banget kita gak ketemu, sekitar 8 Ya udah lama lah, maksudnya ada komunikasi ya kebetulan kayak Mahrus, Rofi ini ya dulu adik kelas zaman sekolah. Akhirnya mereka ya sukses di jalannya masing-masing. Woi, ya Mas Gilang tolong nonton ini ya Mas. Ya, Kurang ada satu Gilang. Mas. Oh Masnya iya. Di sini nanti ada gambarnya. Gilang siapa nih? Gilang Dirga. bukan Gilang Rizky. Ya itu ya, nanti tak kasih gambar di sini ya. Kita kasih gambar. Jadi ya mereka ini bertahap adik kelasku. Sebenarnya ada 1 orang lagi. Aku kakak kelasnya terus 1 orang lagi. Terus ya Hai, Mas. ini. Dek. Iya, jadi ini terus ini jadi ya gitu tingkatan gitu. Jadi ya kalau dibilang yang paling tua ya aku yang paling tua, yang mengawali ya aku yang mengawali. Tapi ya kembali lagi aku mengawali gak jamblang. Aku juga berguru dari orang gitu. Semuanya belajar. Aku berguru dari orang. Ya selama ini ya apa yang saya pelajari ya aku salurkan ke orang lain, karena gak selamanya aku bisa megang itu sendirian. Percuma kita punya ilmu kalau kita gak kita amalkan. Luar sekali. Ya itu, soalnya emang udah lama juga ya Mas gak ada komunikasi ya. Tapi tetap apa ya, kalau simpan WA ya tetap, tapi gak ada berhubung, ada kesibukan masing-masing. Ada kesibukan masing-masing. Ya kalau dilihat ya mereka ya adik kelasku ya sekarang ya keren-keren semua. Keren-keren semua. Satunya ada yang bikin video klip, satunya ada yang masuk. Wah. Vanishing anjir. Nah kayak tadi itu jangan sampai kita dipuji, jangan sampai Jangan. terlaluan dulu, jangan terlalu bangga dulu. Ya mereka keren-keren. Maksudnya sekarang ya kalau dibilang ya ada peningkatan.
Iya, salah satu pendidikan gini. Aku melihat mereka ini ya gak jauh dari apa yang mereka pelajari di dunia. Dulu iya mereka punya jurusan ini, akhirnya mereka kerja ya kayak gila gitu. Dia gak jauh sama pekerjaannya dia tetap. Kayak kamu ya gak jauh dari apa yang kamu pelajari. Jadi kaum rebahan yang mau masuk SMK jangan harap Anda bisa rebahan lagi. Jadi gitu. Jadi agak gimana ya? Maksudnya yang mereka udah mungkin mereka sudah banyak menemukan kemajuan baru gitu. Tanpa mereka bisa ada di jalurnya. Bisa research sendiri lah. Maksudnya mereka dan bisa. untungnya di sekolah kita nyebut merek. Oh, tidak boleh merek. Tapi Jadi pasti tahu sekolah gimana. tip. Nah, ya, sekolah tip. Tidak ada. Tapi pasti tahu. Beberapa orang Tapi untungnya ya sekolah apa ya di jurusan kita dari angkatan ke angkatannya ya hubungannya enak Ya, lah. maksudnya hubungannya ya memang itu hubungan terjalin. Jadi dari kakak kelas Ke adik kelas nah kan ada hubungannya. jadi masih berhubungan, bukan berhubungan badan ya. Maksudnya dalam konteks Komunikasi Nah itu alhamdulillah ya enakan masih terjalin gitu. terjalin. Akhirnya ya ini timbulnya ya suatu tingkatan simbiosis Rantai-rantai makan. ya tidak makan juga. kok makan. Jadi, Iya, tapi gitu. emang susah nih mas yang mau menyatukan adik kelas sama kakak kelas itu. Susah jujur. Apalagi mereka punya pemikiran yang beda. Betul. Kadang satu sebagai adik kelas tuh gak mau Merasa diajari, minder. gak mau dijadi sama kakak kelas. Terus Itu kakak susah. kelasnya kadang apa ya seenaknya. Seenaknya ya sebenarnya tergantung diri sendiri sih. Sebenarnya kan aku jadi kakak kelas. Ya aku ya ketika ngeliat adik kelasku ngeliat sifatnya adik kelas nih gimana, porsinya apa aja. Ya udah aku nyoba jadi satu sama porsinya mereka. Adik kelas pun ya enak hasilnya ya nyaman. Sama-sama gitu nyaman. juga. Adik Ya, kelas pun ya punya. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang dari Mas Enggar, Mas Gila, aku, tetap masih Rofi, komunikasi. tetap. Masih Dan kontaknya pun ya sama. Masih dalam jalur. Kayaknya kita gimana kok lanjut dengan sharing-sharing. Waduh. Sering Kalau dari dulu tetap mungkin ya, pengalaman kalau sekolah. kalian inget ya, dulu masih sering Nah. namanya job kerjakan bareng tuh sering. Nah karena dulu aku mikirnya gini, mereka gak sanggup. Ketika mereka ngejob tanpa aku gak sanggup. Tapi ternyata sekarang mereka sudah berjalan dengan jobnya masing-masing. Itu yang menjadi satu kebanggaan itu. Yang awalnya harus ditemani, akhirnya mereka Ternyata dia jalan sendiri udah. itu mereka punya Ada kemajuan. di sana dan mereka keren gitu. Tidak ada yang maksudnya harus aku pandang sebelah mata, harus iri, enggak. Karena kalau dibilang rezeki itu sudah ada. Ya, Tapi kadang juga ada mas, ya bener kita nggak mandang sebelah mata, tapi kan kebanyakan itu mesti ada yang bilang yang diajar cuma itu aja. Kenapa nggak diratakan yang diajar? Nah, soalnya kan gini kalau kayak gitu mas, kita kalau dunia seni kita harus lihat. Andaikan aku lah punya job wedding, sedangkan Rofi bisanya di jangan mati tok di dokumenter Jangan mantek tuh. di dokumenter ya tapi meskipun gini dia bukan cuma syutingan toh Ya, tidak dia tidak yang di legend film sama video klip itu ada dia juga. ini sudah termasuk kebanggaan kita. Dia sudah berhasil masuk di kenapa tidak bisa diomongkan ya? kayaknya hilang korup. Nah jadi gitu pokok kenapa kita gak ngajak keseluruhan, kenapa harus pilih-pilih, soalnya kita lihat dulu kira-kira yang kita bisa ajak, terus di sana itu gak bingung, maksudnya berfungsi lah gitu, itu siapa kan gitu mas, gak sembarang aja. Kayak gini loh, kayak ada waktunya itu ngajak orang yang serius, jadi kayak ada waktunya untuk ngajak orang yang bisa diajak waktunya belajar gitu loh. Misalnya kayak buat video klip, tapi buat video klipnya tuh cuma kayak gabut gitu. Jadi kan bisa ngajak orang yang mungkin bisa diajak belajar gitu. Ikut buat video klip. Nah kalau gitu bisa, tapi kalau udah terjun ke lapangan manten gitu kan nggak bisa ngajak orang-orang. Kayak mantan aja Saya lagi. Ayo ikut manten gitu. Harus ngapain? Nah kayak gitu lah. Ya begitupun aku Mas Enggar, Rofi. Dari pertama kali itu gak langsung terjun kayak gitu. Enggak, bertahap. tiba-tiba ada orang mantenan datang Bener. bawa kamera. Jadi bertahap, serius ya. Bertahap. Aku dulu pernah ikut syuting, itu pun aku juga cuma jadi gulung kabel.
tapi nggak apa-apa, lakuin aja. Jadi kamu selama ngelakuin gulung kabel, jadi kan kamu selama syuting itu bukan cuma ngelakuin gulung kabel, kamu kan pas di situ juga Bisa ngeliat proses syutingnya gitu. Oh kayak gini Nah itu pun gulung kabel gak sembarang gulung. ada tekniknya gulung kabel. Jadi yang kalian kaum rebahan yang selalu bilang ngapain Yang gulung kabel, jangan salah. bisa, itu profesi itu juga. salah Ada gulung kabel tekniknya di sana. dalam. Ya Kabel tapi yang gilitan yang segini tuh, naik pas pegel itu, aduh. nek pas pegel. Pegel itu bisa. Betul. Jadi kita nih adalah kaum pengguna bahasa internasional. Ya benar. Pandai kan. Jeng 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 jeng. Iya, bagi orang-orang yang Ada. bilang kalian harus tetap standby di rumah. Kami bagi para freelancer tidak ada bedanya selama pandemi dengan sebelum pandemi. Tetap pekerja. Apa kita mau makan ngabisin bangku di rumah? Tidak seperti itu. Kita harus bekerja, kita harus bekerja. Jadi ya sama. Freelance itu ada enak gak enaknya juga. Kalau enak ya enak, dibilang Enaknya enak gak ya enak. terikat. Jadi kita Bebas. bikin kapan aja. Yang penting kita punya deadline kapan kita harus selesai. Ya kita punya deadline, Jadi kita mau punya bangun portfolio, punya CV. Kita ajuin aja, kita harus nyari klien sendiri. Enaknya kalau ikut PT kita gak usah nyari klien. Gak enaknya apalagi kalau kayak kita lah ya. Mulai kan apa ya patokannya gak ada bulanan cuma. Nah itu gak enaknya, bukan enak terus. Gak ada bulanannya kayak gitu. Jadi ya tidak ada pekerjaan yang mudah. Jalannya aja dulu. Jalan aja dulu. Nanti kalau emang bukan jodoh, Ya pasti bakalan nemu yang lainnya gitu loh. Jadi ya jangan takut untuk mencoba, itu aja pesannya. Kalau di hubungan juga gitu berarti. Iya, coba dulu aja. gak usah Eh. takut, coba aja dulu. Maksudnya coba jalan. Coba jalan dulu. Jika Kan dia coba. bukan jodohmu maka Iya. selamat, kamu telah menjaga. Kalau memang dia bukan apa? Kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Kalau misalkan dia bukan jodohku, ya biarkan jodohnya berantem sama saya gitu. Yeay. Berdoa aja ya Allah. Jika dia emang jodohku, dekatkanlah dia di sampingku. Tapi kalau dia bukan jodohku, dekatkanlah dia di sampingku. Itu bisa juga. Jadi ya bangka. Disuruh bangka dia. Daripada ke sampingku dan dia dengan yang lain, Dekatkanlah dia di sisimu. Ya paham. Wah ini. Jadi kemana-mana nih. Jadi Jadi awalnya sini kenapa bahasnya ini? Jangan-jangan lagi bahasnya politik. wah, jangan nyentuh. Segera ditutup dong. Oh ya, Ini sudah ngomong sejam sekarang DPR nih. Mau jangan bahas DPR dong. Ini masih pemilihan, masih panas-panasnya. Saya nggak mau jadi buronan lagi. Jadi ya intinya kalian semua ya tetap semangat kerja di masa pandemi ini ya tetap Ya, Tetap masih di rumah. tetap melakukan hal-hal yang positif. Dan untuk kaum rebahan, Anda pertahankan, jangan kemana-mana. Tetap di rumah. Anda sangat membantu keluarkan passion Anda di saat seperti ini. Dan untuk yang masih bertahan untuk mencari uang, tolong jaga kesehatan. Nah itu yang penting. Satu, Kang Gojek. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Sanitizer. Hand sanitizer. Jangan lupa pakai masker. Kalau gak ada masker pakai topeng. Jeng 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 jeng. Mas Enggar sama Rofi lah. Ya otomatis kalau udah menyentuh dunia persyutingan, otomatis pernah ngedit kan? Pernah ngedit. Udah umum lah ya. Nah, pernah gak Mas merasa kalau sudah ngedit tapi gak puas diri, merasa menurut kita videonya itu kurang jelek banget gitu loh. Ternyata setelah diupload ternyata videonya itu berhasil. Bagus. Menurut orang lain. Pernah gak merasa gitu? Sering. Aku hampir tiap video. Sering. Iya. Lah. Sering. kayak gitu. Terus gimana mengatasinya kalau Mas Enggar kan udah lama gitu? Kalau aku gak ngedit lagi. Maksudnya ya gak aku paksain karena aku bertahannya di sisi itu aja gitu. Nah, ini juga ada hubungannya ya Mas Enggar tadi kenapa pindah ke ini? Ya, maksudnya gini, kalau misalkan aku gak punya penemuan baru di dunia editingku, aku gak bakalan pakai ide yang sama di editing yang lain. Kayak gitu. Aku gak bakalan pakai konsep yang sama. Jadi satu editing itu ya satu konsep. Beda-beda berarti. Iya, aku gak pernah. Jadi kayak gitu. Maksudnya tuh kayak gini. Konsepnya itu lebih ke referensi. Awalnya dia tuh ngelihat referensi tapi kok bagus sehingga dia tuh pengen apa ya dapat referensi dari situ tapi hampir menyamai gitu. Kayak gitu. Jadi ya aku pakai satu konsep. Ya saya editing itu aja wis. Gak pakai ya sama aja sekali pakai itu aja. Misal aku ngedit buat konsep ini,
aku gak bakalan pakai juga di konsep yang lain. Kayak footage-nya. sekali. Footage juga atau apa ya, teknik editing gak bakalan pakai yang lain. Jadi ya satu konsep, satu editing gitu aja anggapannya. Satu konsepnya sih gitu. Misalkan gak ada editing apa konsep yang baru, editing apa pikiran referensi editing yang baru, aku gak edit. Enggak, tadi belum dijawab Mas. Takutnya ini salah tangkap semua yang cara mengatasi ini apa? Kalau merasa belum puas diri dengan hasil, apa mungkin cari lebih banyak referensi? Itu caranya. Enggak, apa mungkin ini Mas? Aku ngedit. Terus karena aku udah tahu hasilnya kayak gitu dan aku tahu prosesnya itu, terus meskipun editannya sulit, tapi kan aku udah tahu Proses. layernya di sini, Iya. terus di sini kasih efek apa. Mungkin apa itu masuk? Ya masuk juga, tapi ya satu namanya itu kan berawal dari referensi. Kalau kalian masih belum, maksudnya wah jelek, masih belum puas dengan apa yang kalian bikin, kalian sudah melakukan hal itu dengan maksimal. Selama kalian melakukan dengan maksimal, gak ada yang namanya kata tidak puas. Kayak gitu. Sekarang gini aja ya, anggapannya kamu ngedit video, kalian ngedit video antara video yang ada antara video yang pakai visual effect itu susah banget. Susah banget. Terus kalian ngomong, aduh kayaknya mending dibuat biasa aja videonya. Dibuat biasa aja sama pakai visual effect. Hitungannya sama-sama capek. Kenapa kalian nanggung capeknya gitu? Sekali capek. Ya. Semuanya Udah musim sekali. Iya, kayak gitu. sekali. Kenapa gak dimaksimalin? Iya, benar. Kayak gitu aja. Ya bener, gak apa-apa. Kita ya sering ganggu, gak dapat uang sering. Tapi ya gimana caranya? Iya. Kita meskipun ganggu itu capek. Iya, benar. Mending. Gak dapat uang gak apa-apa, yang penting jangan sampai gak dapat portofolio. Nah, soalnya ganggu itu pasti. Aku dulu gitu Mas. Aku dulu mesti dibilang ngapain sih buat kayak gitu. Oh nggak ada faedahnya. Iya, enggak ngapain sih? Kamu lu enggak dapat uang buat kayak Hari libur ke ini gitu kan. Ya alhamdulillah dampaknya sekarang. Gak dapat uang memang kita dapat portofolio. Yang pada hasilnya portofolio itu akan menghasilkan uang buat kita. Kayak gitu. Bukan kita yang ya benar kita berbicara, tapi portofolio yang membantu. Portofolio yang membantu, yang kita garap selama ini. banyakin. Itu kenapa kalau misalkan portofolio kalian itu gak cukup, maksudnya tidak menjual, ya kalian gak bisa gitu. Sedangkan saingan kalian tuh banyak. Kuatkan portofolio kalian. Dengan itu tidak ada yang namanya saingan. Pasti orang bakalan ngerti mana yang harus dipakai, mana yang harus ditinggalkan gitu. Dan kalian harus punya ciri khas sendiri. Kalau ciri khas penting. Ciri khas itu kan. Kalau kalian cuma pengen jadi videographer, ya akhirnya bakalan template kayak yang lain. Jadi editor bakalan template kayak yang lain. Semua orang jadi editor. Semua orang jadi videographer, semua orang pengen jadi fotografer. Akhirnya bakalan template. Gak ada bedanya dengan yang lain. Ya poinnya PR kalian harus jadi orang yang berbeda. Kalian memang videographer, tapi apakah yang membedakan kalian dengan videographer yang lain? Apakah yang membedakan kalian dengan fotografer yang lain? Apakah yang membedakan kalian dengan editor yang lain? Kayak gitu. Kalian harus punya ciri khas. Entah itu dari segi warna lah, Cari yang berbeda. Macam-macam. entah pengambilan. Kayak gitu. Kalau aku di Kupas banyak banget. Kalau aku sih menurut apa anak-anak lah ya Mas, yang kelihatan banget kalau aku yang ngambil itu ya dari pengambilan terus sama warna katanya. Pasti kan punya anu sendiri lah. Punya ciri khas sendiri. Kayak gitu. Ada kesempatan lagi lah untuk next keduanya Ya. Mas. Insya Allah ada dengan orang yang lebih banyak lagi. Mungkin. Kayaknya Ya, mungkin di ini aja Mas, kita kapan tuh cerita lagi mungkin kan ini dari tingkat ke tingkat. Ngomongin masalah tentang sekolah lah. Aduh, saya gak sekolah sudah. Waduh, enggak maksudnya pengalamannya gimana dari tahun ke tahun. Jadi kan kita ingin tahu gitu. Nanti Oke, mungkin oke. ya Mas Gila mungkin nonton video yang ya mungkin kebanyakan menurut mereka gak guna ini, mungkin bisa bergabung juga nanti gitu loh. Poin penting adalah ya kita mempersatukan pemikiran terhadap ya orang-orang. Siapa tahu jadi referensi buat orang lain gitu loh. Mungkin juga buat ya adik kelas yang tahu kita lah gitu mungkin. Kayaknya kalau Anda mungkin tahu, kalau saya tidak tahu. Yang tahu saya cuma Anda Iya. Karena adik kelas saya 3 tahun cuma itu. Tapi balik lagi. Orangnya tidak dikenal tapi karyanya tetap. Nah, Itu yang paling penting. karya. Jangan lupa Hashtag di rumah saja. hashtag di rumah saja. Gak ada Sini. hubungannya, Mas. Jangan lupa Instagram di sini. Ini gak ada penutupnya nih. Langsung gini aja. Ini juga ada penutup. Langsung gini aja. Kan kita santai aja, gak usah santai. Cut. Selamat jalan. Jeng 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 jeng.